mahabbati wa barakati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah wa salamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fi min ghairi ta'abin wa la nasabin wa la masyaqqatin إنك على كل شيء قدير. ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصار وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام النووي البنتاني وإمام السيوطي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الرشيد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ نجيب عبد الرحمن بن هادي أحمد سرع ثم إلى روح أستاذ بن شافع الدين ثم إلى روح نجيب بن هادي ساوي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua, bilkhusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Ustaz David Setiawan, Bapak Marsuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Bakhtiar, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Ya, karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha barakah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatul dhaifi sakhatul walidi. Wa qala alaihi salatu wassalam, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa iffu ta'iffa nisa'ukum. Wa qala alaihi salatu wassalam, man asbaha wa lahu abwani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah wa man amsa wa lahu abwani sakhitani alaihi aw ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, yang saya yakin kita berkeinginan berbakti kepada orang tua dengan cara kita masing-masing, dan kita berharap dengan berbakti kepada orang tua jalan kita menuju surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbul Qaul disebutkan ridha rabbi fi ridhal walidi wa sakhatullah fi sakhatil walidi. Ridha Allah tergantung kepada ridha bapak, dan marahnya Allah tergantung kepada marahnya bapak. Di hadis yang lain disebutkan ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Marahnya Allah, murkanya Allah, kebencian Allah tergantung kepada murka dan bencinya orang tua kamu kita. Di sini banyak orang tuanya udah pada kagak ada, ya kan? Iya, udah pada kagak ada. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada? Tentu kemarin-kemarin sudah kita jelaskan, salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah mendoakan orang tua serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amal soleh. Karena segala amal soleh yang kita lakukan itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang tua. Adalah satu kitab disebutkan, ada orang bertanya, ya Munkar Nakir, kenapa kuburanku pada hari ini terang benderang?
berbuat baik dan mendoakanmu sehingga kuburmu menjadi terang dan luas. Coba bayangkan kalau orang tua kita punya anak 10-10-10-nya mendoakan, mohon ampun untuk orang tua, berbuat baik kepada orang sehingga apa? Kuburannya menjadi luas. Kira-kira tuh orang tua seneng? Dia pengen coba gue punya anak 20 gitu kan. Semuanya berbakti. Wah, maka semakin banyak anak, kalau anaknya itu soleh semua, beruntung orang, sangat-sangat beruntung gitu. Nah, karena itulah saudara-saudara sekalian yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua, karena itulah surga yang paling mudah buat kita. Pernah suatu ketika Imam Hasan Al-Basri menangis ketika orang tuanya meninggal dunia, dan orang-orang merasa aneh kenapa Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang luar biasa, itu nangis luar biasa begitu orang tuanya, ibunya meninggal dunia. Padahal kan kematian sesuatu hal yang biasa. Artinya setiap orang pasti akan mengalami kematian, mau tua, mau muda, perempuan, laki, sakit, sehat. Kalau memang sudah waktunya mati, mati. Ini tumben nih, kok melihat Hasan Al-Basri, imam besar, ketika orang yang meninggal dia nangis luar biasa. Lalu ditanya, hai imam, bukankah kematian itu suatu hal yang biasa? Kenapa kau begitu bersedih? Aku menangis bukan karena meninggalnya orang tuaku, karena memang orang tua atau semua manusia pasti akan meninggal dunia. Yang ku tangisi adalah surgaku yang paling mudah sudah tidak ada. Maksudnya gimana? Kalau saja aku berbakti kepada orang tuaku ridho mengatakan, maka jalan surgaku akan mudah. Sekarang orang tuaku tidak ada, berarti pintu surgaku yang dalam berbakti kepada orang tua sudah tidak bisa lagi. Makanya yang masih punya orang tua, agungkan dan muliakan orang tua semulia-mulianya. Jadikan dia raja, jadikan dia tuan, dan jadikan kita ini budaknya. Gimana budaknya? Kalau mau digendong, gendong tuh orang tua. Mau mana mak? Pasar, ini saya gendong. Emang kuat mak. Gitu. Beneran ya benar, gendong sampai depan, bisa naik motor ya kan? Iya, jalan dah ke pasar gitu. Tapi jarang orang sekarang, bahkan ada orang tua semakin tua biasanya semakin pengen diperhatikan. Ini anak semakin sukses semakin ngeyel sama orang tua. Orang-orang nggak punya duit padahal punya duit. Orang-orang nggak punya benda padahal punya benda. Emang orang tua pelitnya minta ampun. Sehingga apa? Orang tua minta ini kagak dikasih. Bahkan ada orang yang sudah nikah. Ini ada orang menikah, udah nikah, udah tinggal jauh, begitu susah datangnya kemana? Kalau orang udah nikah nih, udah nikah, udah berumah tangga, susah nggak punya duit, datang kemana? Orang tua. Kalau bisa jangan sampai orang tua tahu kita susah. Kita nggak punya duit, datang ke orang tua. Pak, saya nggak punya duit nih, pinjam dong buat di beras. Jangan sampai tahu. Taunya orang tua kita itu senang. Begitu orang tua tahu kita susah, orang tua ikut susah nggak? Ikut susah. Gitu. Biar kata kita nggak punya duit, nggak punya harta benda, makan sehari sekali, orang tua jangan sampai tahu. Taunya orang tua kita senang aja. Gitu. Perasaan orang tua gimana ketika anak tiba-tiba datang ke rumahnya lenggang, begitu pulang beras sekarung dibawa. Nah, ini orang kurang ajar, datang kemari kagak bawa apa-apaan. Begitu pulang beras gua dibawa, minyak gua dibawa, gula gua dibawa, terigu gua dibawa, bahkan teh gua habis maulid dibawa juga. Anak zaman sekarang tuh banyak yang begitu. Belum lama ada orang cerita sama saya, kan saya heran ya. Perasaan dulu saya gak pernah ngerepotin orang tua. Maksudnya gimana? Kalau saya susah, saya gak pernah cerita sama orang tua. Tapi begitu saya senang, ada duit saya bagi orang tua. Ini saya punya anak 2. Nih baru nikah dua-duanya. Yang satu punya anak 1, dua-duanya punya anak 1. Kalau datang ke rumah yang diceritain,
kagak punya duit, pinjam duit, maknya dapat arisan, diminta lagi. Ini banyak yang kayak begini nih, gitu. Sampai-sampai maknya bilang kalau gak dapat arisan jangan kasih tahu anak gua. Kenapa? Begitu dapat arisan anak gua pasti ke rumah. Ngapain? Minjem duitnya. Kalau orang tua anak minjem ada gak ada juga, walaupun dikit dikasih juga. Dan gak pernah diingetin tuh, gak pernah diingetin. Nah kapan bayar? Enggak, gitu. Dan anaknya bisa pura-pura aja punya utang sama bapak mamanya, biasanya tuh, ya nggak? Tuh. Oleh karena itulah banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kesusahan kita itu diketahui oleh orang tua. Biarlah kita susah, orang tua bisa tahu. Kenapa? Kalau kita susah orang tua tahu, orang tua pasti ikut susah. Gitu. Kalau kita punya rezeki bagi orang tua. Kalau kepengen kita hidup mulia dunia akhirat, muliakan orang tua. Saya banyak sekali punya teman itu ketika dia gajian, yang dikasih gaji semuanya orang tua. Ngajar di tempat saya, gaji nggak seberapa, begitu gajian belum nikah dikasih orang tua. Saya bilang dalam sama teman-teman guru, ini orang bakal jadi orang sukses. Emang kenapa? Gaji semuanya dikasih orang tua. Kok gitu? Ya nggak percaya. Jadi orang sukses kan, ntar gaji lebih tinggi. Nggak lama bener. Dia daftar P3K, lulus P3K. Yang tadi gajinya 2,5 juta, sekarang 8 juta atau 10 juta. Gara-gara apa? Tuh gaji dikasih orang tua semuanya. Gitu. Sekarang persoalannya ketika dapat gaji segitu, itu dikasih semua ke orang tua. Gitu. Ngitung-ngitung lagi gitu. Tuh. Begitulah ya. Padahal banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang disajikan oleh para ulama. Bagaimana orang yang taat berbakti kepada orang tua Allah muliakan. Bukan hanya di akhiratnya, di dunia sudah dimuliakan. Pernah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika itu Nabi Sulaiman sedang berada di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Sulaiman, pergilah engkau ke tepi pantai. Nanti kau akan menjumpai kejadian yang luar biasa di sana." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bersama tentaranya yang terdiri dari jin dan manusia datang ke pantai. Ketika di pantai dia berkeliling satu tempat terus dikelilingi, ternyata tidak ditemui apa-apa. Kata Allah, kalau saya berjalan di tepi pantai akan menjumpai sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi begitu saya keliling belum ada yang saya temui. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang kepada jin, "Ifrit, masuk ke dalam lautan, cari sesuatu yang luar biasa, pokoknya yang aneh, cari." Maka nyemburlah satu jin Ifrit ke lautan, diudak-udak ke laut sampai yang paling dalam, kanan kiri depan belakang selatan utara semuanya dudak-udak dari yang paling dalam. Begitu dudak-udak dia tidak menemukan apa-apa. Naik ke atas, laporan, wahai Nabi Allah, saya tidak menjumpai apapun di laut, di dasar laut. Kemudian jin yang satu bilang, kalau gitu saya ada yang nyebur lagi itu sampai 3 kali jin bolak-balik ya, muter-muter di udak-udak tuh laut, nggak temuin apa-apa. Padahal jelas firman Allah kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, jalanlah engkau ke tepi laut, maka engkau akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa yang belum pernah engkau temui." Akhirnya Nabi Sulaiman berdiskusi dengan ulama yang bernama Asyib bin Barqiyah. Ini menterinya Nabi Sulaiman dan juga wali Allah. Ditanya, bagaimana nih caranya nih? Gampang, tenang aja, kata wali Allah. Dia doa Allah, "Ya Allah, tunjukkan yang hendak engkau tunjukkan kepada kami, terutama kepada Nabi Sulaiman alaihissalam." Tiba-tiba muncul tuh dari dasar laut kubah yang sangat besar berwarna putih. Ada 4 pintu di dalam kubah itu, dan pintunya itu terbuat dari emas, dari jamrud, perhiasan yang luar biasa. Terlihat dari luar ada seorang pemuda sedang sujud. Maka diucapkanlah salam, "Assalamualaikum." Tuh pemuda mana lagi sujud, lagi sholat, mempercepat sholatnya. Kan kita begitu biasanya ya.
Ini di rumah nih, lagi sholat sunnah, sholat duha. Assalamualaikum. Wah, ketemu nih. Jangan dilama-lamain. Gitu. Kalau dosen saya bilang begitu, assalamualaikum, video, waalaikumsalam. Nanti lagi dosen saya. Gitu. Kemarin kita bantah. Nah, bukannya batal. Apaan yang batal? Kan jawab salam wajib katanya. Begitu salam, jawab aja dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sholat aja udah. Nah, emang kalau filsafat begitu orangnya. Itu. Kalau kita berani nggak begitu? Batal nggak? Batal banget gitu. Akhirnya cepat tuh sholat. Begitu sholat selesai ditanya, apakah engkau seorang malaikat atau jin? Orang itu menjawab, saya bukan golongan malaikat dan juga bukan jin. Saya ini manusia biasa, sama seperti engkau. Ditanya lagi, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan? Kata orang itu, saya dulu punya orang tua, bapak saya itu lumpuh, emak saya itu buta. Bapak saya kalau kemana-mana saya gendong, emak saya juga kalau kemana-mana saya gendong. Sehingga saya merawat emak dan ibu saya itu kira-kira 70 tahun lamanya. Bapaknya lumpuh dirawat 70 tahun, emaknya buta dirawat 70 tahun. Kita, emak kita sakit-sakitan, oper-oper, anaknya kalau banyak, lu aja. Apalagi kalau udah bawa ke rumah sakit, udah men, kalau bahasa Indonesia saling tindak. Siapa yang biayain? Lu dah. Kalau ada orang tua sakit, paling dulu saya yang bayarin, saya yang tanggung jawab. Oh gitu, jangan lu aja dah. Berani nggak begitu? Wah, saya duitnya, Allah ganti. Gitu. Nah, ini orang 70 tahun merawat ibunya, merawat bapaknya. Begitu orang tuanya selalu dirawat, dia sama terus selalu berdoa. Apa doanya? Orang tuanya selalu berdoa, Allahumma rzuqhul qana'ah, Allahumma rzuqhul qana'ata waj'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardi wa la fis sama. Ya Allah, berikanlah rezeki yang cukup kepadamu, kepada anakku. Qana'ah itu cukup. Berikanlah rezeki yang cukup kepada anakku dan jadikan baginya tempat setelah aku mati di suatu tempat yang gak ada di dunia, yang gak di bumi, gak di langit, dan terhindar dari godaan syaitan. Dalam satu doa yang lain, buku yang lain disebutkan begitu. Orang tuanya menginginkan anaknya dapat rezeki yang halal dan tempat yang tidak diganggu oleh jin ataupun oleh syaitan. Setiap hari orang tua aku berdoa seperti itu. Sehingga ketika kedua orang tua wafat, aku jalan-jalan ke pantai. Tiba-tiba di pantai ada sebuah kubah yang Anda lihat ini. Dan ada bisikan, saya suruh masuk ke dalamnya, maka saya masuk. Ketika masuk, itu kubah nyelam. Tiba-tiba nyelam ke dasar laut. Lalu ditanya, apa yang kau peroleh di kubah ini? Kata dia, saya setiap hari kalau pengen makan tiba-tiba tumbuh tuh pohonan, ada buahnya kalau saya makan menyebabkan saya tidak lapar, haus saya hilang, warnanya itu cerah, manis rasanya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu, segernya lebih seger dari es. Kayak gimana tuh? Buah apaan gitu? Kalau saya makan saya nggak rasa ngantuk. Coba kalau kita habis makan ngantuk, ya kan? Bener ya? Iya, apalagi kalau makan kebanyakan udah ngantuk kan, muak mulu itu, ya kan? Lagi kalau pagi, habis makan pagi, sarapan pagi, udah ngantuk aja. Kalau saya makan buah ini saya tidak merasa ngantuk, tidak merasa dingin.
Inilah akibat saya berbakti kepada kedua orang tua. Doanya dikabulkan sehingga saya bisa berada di tempat ini. Dia tanya Nabi Sulaiman, kamu hidup di masa siapa? Orang itu menjawab, saya hidup di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman itu kira-kira 2400 tahun. 2400 tahun. Usianya panjang, rizkinya berlimpah, hidupnya senang tanpa diganggu oleh setan. Kemudian rizkinya ngalir terus walaupun hanya dikubah seperti itu. Usianya panjang dan hebatnya tidak ada satupun uban di kepalanya. Usianya 2400 tahun. Coba di sini yang 40 tahun yang gak beruban, uban semuanya. Emang asal? Iya, 40 tahun, 4 sampai 50 tahun udah beruban. Dia 2400 tahun gak beruban. Gara-gara apa? Baktinya kepada orang tua. Siapa yang rela berbakti kepada orang tua, merawat orang tuanya, Allah muliakan di dunia. Kalau di dunia Allah muliakan, di akhirnya Allah muliakan lagi. Gitu. Dan ditawarin, wahai pemuda, mau gak engkau mampir ke kerajaanku? Kata Nabi Sulaiman. Kira-kira pemuda mau gak? Kagak lah, ngapain ini? Kata dia, saya tidak mau kemana-mana. Kembalikan saya lagi ke dasar laut. Akhirnya doa lagi itu asyik bibarkian. Tiba-tiba tuh benda hilang, kembali ke dasar laut. Pertanyaannya, tuh benda masih ada nggak sampai sekarang? Allah alam kan? Ya, Allah alam. Gitu. Itu akibat apa? Bakti kepada orang tua. Zaman sekarang orang luar biasa deh. Susah banget berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya udah tua, sakit-sakitan. Udah gak pengen lagi deh. Ada orang yang merawat orang tua tapi hatinya bilang, ada nih, saya pernah bilang sama teman saya, dia luar biasa merawat orang tua. Saya bilang sama dia, ente rawat orang tua baik-baik, tapi jangan ada terbesit di dalam hati. Terbesit apa? Ya Allah, kapan orang tua saya mati? Karena doa yang lelah tuh, lelah ngurusin orang tua yang sakit-sakitan. Sehingga terbesit dalam hati, kapan sih orang tua aku mati? Fisiknya ngurusin ya, ngurusin. Tapi hatinya bilang, ini orang tua aku kapan sih mati? Nah, jangan sampai seperti itu tuh. Ya, memang nggak kelihatan. Ya, kelihatannya kita ngurusin, kita kelihatan, tapi hatinya dongkol nih, kapan orang tua aku mati? Jangan sampai ada seperti itu. Ya, oleh karena itu banyak-banyak berbakti kepada orang tua. Kalau udah meninggal, ya doain aja. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, birru aba'akum. Ini agar anak kita berbakti kepada orang tua, caranya apa? Birru aba'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Tabirru abna'akum. Niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau sekarang namanya hukum karma gitu ya. Kalau lu gak berbakti kepada orang tua, ntar anak lu juga bikin susah. Begitu. Kalau kau berbakti kepada orang tua, nanti anakmu pun akan berbakti kepada orang tua. Memang susah. Susah berbakti sama orang tua, sangat-sangat susah. Apalagi kalau yang sudah sepuh orang tuanya. Maunya macam-macam misalnya, udah pengen banyak diperhatikan. Kita malah tidak memperhatikan orang tua. Apalagi yang orang tuanya di kampung, pulang cuma setahun sekali biasanya. Kapan? Lagi lebaran. Apalagi ditunda-tunda. Ntar habis lebaran, tujuannya apa? Nyari tiket yang paling murah. Padahal duitnya cukup. Cukup untuk balik kampung, masih ditunda-tunda. Padahal orang tua gak ngarepin apa-apaan, cuma apa? Ngeliat wajahnya. Cuma ngeliat wajahnya. Pernah kiai pernah cerita tuh, ada orang
Kalau orang orang tuanya panggil nggak pernah mau datang, nggak mau datang. Tapi dia itu pergi haji berkali-kali, pergi umroh berkali-kali. Begitu orang tuanya panggil suruh datang kagak mau. Dicerita sama kiai, saya ini udah berkali-kali pergi haji, umroh, alhamdulillah gitu. Kiai nanya, orang tua masih hidup? Masih. Di mana? Kampung. Berapa lama nengok? Udah ada 10 tahun saya nggak tengokin. Udah ada 10 tahun saya nggak tengokin. Padahal orang tua saya pengen nyuruh saya nggak sempat gitu. Kata dia, hajimu dan ibadah umrohmu percuma. Haji dan umrohmu percuma. Kenapa? Karena haji dan umroh itu tidak akan dapat apa-apa kalau kau tidak berbakti kepada orang tua. Nah, makanya kata kiai itu tunjungi orang tua. Nah, ada juga orang yang pergi kemana-mana ke luar negeri, orang tuanya kagak pernah dikunjungin, malah beli, ada tuh dia beli anjing ditaruh di depan rumahnya, dibuat kandangnya cakep, bagus luar biasa, pokoknya dipelihara luar biasa. Dikasih tahu, ibu tahu nggak anaknya baru aja beli anjing. Kemudian di depannya itu dikasih rumah bagus luar biasa, tuh anjing dirawat. Lalu ditelepon anaknya, nah kalau Allah kasih kesempatan saya untuk hidup lagi, mati kemudian hidup lagi, saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya diciptakan sebagai anjing agar saya bisa setiap hari melihat wajahmu. Tuh sampai segitu, padahal orangnya cuma pengen lihat wajahnya doang, pengen lihat anaknya doang, kangennya luar biasa. Tuh. Bahkan ada juga kita ini terkadang ya sama orang tua. Orang tua berbuat jahat, berbuat misalnya orang tua kita, mohon maaf ya, orang yang nggak taat ibadah, kita jelek-jelekin. Orang tua misal orang tua kita ini lagi bulan puasa, nggak puasa malah makan. Kita bongkol sama orang tua, boleh nggak? Kagak. Biar kata orang tua kaum muslim juga harus tetap berbuat baik sama orang tua. Orang tua nggak sholat, kita hanya sekedar ingatin, nggak boleh marah sama orang tua. Itulah orang tua. Makanya banyak-banyaklah berbakti kepada orang tua, berbuat kepada orang tua. Balasannya bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Itu udah banyak tuh orang berbakti sama orang tua, dunianya dimuliakan, akhiratnya dimuliakan. Pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia termasuk Nabi yang wakallama Allah Musa taklima, suka ngobrol sama Allah. Dia tanya, ya Allah siapa tetanggaku nanti di surga? Kata disebutin, tetanggamu itu orang kebagusan. Tuh depan rumah Mega, tapi rumah Mega rambutnya panjang, namanya Sang Sabu. Dikasih tahu tuh, namanya ini, tinggalnya ini, alamat ini, kerjaan ini. Itulah tetanggamu di surga. Maka tuh orang cari. Ini cerita ini ada di kitab Durratun Nasihin, ya. Sama yang tadi juga di kitab Durratun Nasihin. Dicari tuh alamatnya, ditanya, adakah orang yang bernama Fulan bin Fulan, pekerjaannya ini seperti ini? Dikasih tahu, tuh rumahnya. Akhirnya dia bersilaturahmi, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Perkenalkan, saya Musa alaihissalam. Nabi Allah, silakan duduk. Begitu duduk, mohon maaf saya belum bisa melayani Anda. Silakan duduk, saya ada perlu. Dia masuk ke kamar. Ketika masuk kamar, dia di kamar itu dia gendong babi hitam besar. Digendong, dia keluarkan. Nabi Musa melihat, ini orang gendong babi, tapi kata Allah dia adalah tetanggamu di surga. Digendong babi, dibawa keluar, dimandiin, habis itu diciumin, dikasih makan. Kemudian diangkat lagi, tinggal masuk kamar lagi. Setelah masuk kamar, dia gendong lagi babi yang lainnya, ternyata ada 2.
Dia mandiin lagi, dia cuci, bersihin lagi, kasih makin, diciumin lagi. Kemudian dia masuk lagi kamar. Baru ditemui Nabi Musa. Dia tanya, "Hei fulan, apa agamamu?" "Tauhid, agama saya agama Islam." "Mengikuti ajaran. Bukankah dalam ajaran kita dilarang untuk memelihara babi?" Ternyata dari dulu udah ada ya larangan memelihara babi gitu. Masih apalagi najis. Kata dia, "Ketahuilah ya Nabi Allah, bahwa 2 ekor babi yang saya mandiin, saya kasih makan, saya cium dan saya gendong, itu adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya ini melakukan perbuatan yang maksiat luar biasa, sehingga ketika itu ada petir. Petir itu menyambar kedua orang tua saya. Saya pikir orang tua saya meninggal, tapi ternyata berubah menjadi babi. Dan karena itulah, walaupun orang tua saya berubah menjadi babi, saya tetap merawatnya. Dan tidak lepas-lepas saya berdoa kepada Allah untuk memohon ampun kepada para Allah untuk kedua orang tua saya, agar mengembalikan wujudnya semula. Kata Nabi Allah, "Pantas ini jadi teman saya di surga. Ternyata dia berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah menjadi babi." Setelah itu turun wahyu, dibilang kepada Nabi Musa, kasih tahu tuh pemuda bahwa tempatnya itu di surga dan orang tuanya sudah saya ampuni. Orang tuanya itu tempatnya di neraka. Karena anaknya berbakti kepada orang tua, taat kepadaku, maka tempat orang tuanya yang dari neraka ku ganti menjadi surga. Gara-gara anaknya berbakti kepada orang tua. Dengan izin Allah berubah lagi tuh babi jadi kedua orang tuanya dan meninggal dunia, masuk ke dalam surga gara-gara anak. Karena itu saya pernah berpesan kepada anak saya, jadikan dirimu penyebab orang tuamu masuk surga. Dan ingat, jangan menyebabkan dirimu itu saya masuk neraka. Saya bilang begitu. Karena itu tanamkan dalam diri kita, jadikan diri kita menjadi penyebab orang tua kita masuk ke dalam surga. Dan jangan menjadi penyebab orang tua kita masuk neraka. Karena nanti di akhirat kita akan saling menyalahkan, nyalain orang tua. Nah, kalau orang tua kita masuk surga itu udah enak. Mudah-mudahan kita orang tua yang ada di sini semua Allah takdirkan menjadi penghuni surganya